Hai, saya Marta Suherman. Hari ini saya ada pemotretan bersama Syaf. Ya. Jadi hari ini kita akan buat sebuah foto konsep dengan menggunakan properti seadanya. Nah, hari ini kebetulan dapat kesempatan jadwal motret bareng Syaf, salah satu presenter dari stasiun TV RCTI. Jadi seneng banget, pas banget Syaf waktunya lagi senggang karena biasanya mundar-mandir di stasiun TV terus. Nah, hari ini kita motretnya sebenarnya sesi iseng aja sih, karena saya lihat Syaf itu cantik ya. Dan kemudian dari struktur wajahnya saya suka. Jadi biasanya tuh model itu kan nggak semuanya harus cantik ya. Ada model itu yang memang secara wajahnya menarik, di foto itu bisa menyampaikan sebuah konsep-konsep tertentu. Ada juga foto-foto dengan wajah-wajah orang yang unik gitu. Jadi model itu sangat-sangat relatif banget. Dan juga ada juga model yang memang secara ekspresi itu bisa dapet banget ya. Jadi kebetulan Syaf ini salah satu model yang saya suka. Jadi kebetulan dari cara dia berpose juga menarik, semuanya juga menarik. Jadi makanya hari ini sesi iseng bareng Syaf motret. Kita hari ini mau pakai baju yang bisa dibilang seadanya sih ya, baju yang kita punya aja. Jadi mungkin di episode kali ini saya mau sharing tips buat teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingin membangun sebuah portfolio, silahkan teman-teman menggunakan properti seadanya, dan juga jeli melihat teman-teman di sekitar kita yang mungkin bisa dijadikan sebagai model dalam pemotretan kita. Saya tuh sering banget dapat pertanyaan ya dari teman-teman. Kalau saya ingin membangun sebuah portfolio, kemudian apakah saya harus keluar uang banyak untuk meng-hire seorang model profesional, atau kita bisa memotret hanya dengan model seadanya aja? Gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya saya nggak bisa jawab terlalu detail banget, tapi intinya harus dicoba dua-duanya. Kenapa? Jadi gini, kalau teman-teman meng-hire model yang profesional, itu berbeda dengan model yang tidak profesional, karena nggak sembarang orang bisa menjadi model ya. Jadi kalau kita memotret orang yang sudah berpengalaman menjadi model, dia tahu bagaimana berbahasa dengan tubuhnya, berbahasa dengan ekspresi wajahnya. Nah, itu biasanya harus melalui jam terbang. Jadi dia juga nggak akan otomatis langsung jadi model gitu ya. Dia pasti akan mempelajari, ada proses pembelajaran di dalam situ, di mana dia akan melihat dan kemudian mencontoh dan kemudian meniru gitu ya. Nah, di situ proses yang kadang-kadang kita nggak pernah lihat ya, nggak pernah lihat kalau model itu juga ada proses belajarnya. Nah, bagaimana caranya kalau kita ketemu model yang memang belum punya pengalaman? Ini otomatis akan melatih kita untuk belajar mendirect. Jadi saran saya sebenarnya kalau teman-teman ada budget lebih ya, ada baiknya misalkan teman-teman kumpul dengan teman-teman lainnya, misalkan 4 orang atau 5 orang, kemudian meng-hire model yang memang sudah memiliki jam terbang yang baik. Jadi di sana kita belajar dari si model ini cara untuk posing. Jadi biasanya model ini udah tahu bagaimana caranya posing, dan dia biasanya akan otomatis mentransfer ilmunya ke kita buat fotografer yang masih pemula. Tapi pada saat kita sudah mulai berpengalaman, kita sudah mulai tahu bagaimana caranya pose, atau misalkan kita sudah tahu angle mana atau pose mana yang kita ingin tampilkan, itu bisa diterapkan pada model-model yang tidak berpengalaman sama sekali gitu ya. Jadi makanya referensi itu menjadi salah satu kunci yang paling penting. Jadi teman-teman jangan remehkan referensi atau reference ya. Nah, ini harus banyak browsing, harus banyak cari informasi tentang pose, sehingga pada saat kita mau mendirect seorang model, kita nggak mengalami kesulitan. Nah, kemudian buat teman-teman yang mungkin di sini ternyata passionnya mungkin bukan ke fotografi, tapi lebih suka di foto gitu ya, lebih suka jadi model. Jangan khawatir, karena kalau teman-teman di sini tahu,
Di dunia foto-foto komersil itu biasanya banyak banget kita membutuhkan talent-talent yang sebenarnya juga nggak sampai gimana-gimana banget sih. Maksudnya kita menyesuaikan dengan konsep yang ingin kita tampilkan. Jadi misalkan saya butuh orangnya karakternya orang Tionghoa misalnya. Nah otomatis mereka akan mencari karakter orang-orang Tionghoa tersebut. Atau misalkan saya butuh orang yang karakter wajahnya orang Batak atau orang Padang ya, atau orang Sunda gitu. Nah itu pasti mereka akan mencari yang sesuai dengan konsep yang mereka inginkan. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau berasa kayak aduh saya kayaknya kulitnya terlalu gelap atau saya kulitnya terlalu putih gitu ya. Nah jangan khawatir karena kita tuh biasanya nggak menilai dari segi itu karena disesuaikan dengan konsepnya sendiri. Tapi yang kita utamakan adalah lebih ke gestur tubuh dan juga lebih ke ekspresi wajah. Nah di sini poin penting banget nih buat teman-teman yang ingin jadi model ataupun ingin foto model, kita itu harus membiasakan ya bekerja dalam lingkungan yang nyaman, di studio yang nyaman atau di area outdoor yang nyaman. Nah gimana caranya supaya pemotretannya itu berjalan nyaman dan juga menyenangkan? Nah otomatis itu kita membutuhkan yang disebut sebagai energi positif. Jadi dari fotografernya kita butuh energi positif juga, dari modelnya juga. Nah semuanya itu harus bersinergi membuat lingkungan yang nyaman. Nah kemudian kita juga di sana bisa memancing dengan misalnya kita memasang lagu ya, lagu-lagu yang fun, yang seru, sehingga suasananya tuh bisa cair. Dan ketika suasana cair, fotografer juga sudah nyaman dengan kondisi di sekitarnya dan juga model yang akan difoto itu juga akan menjadi merasa nyaman. Nah ini penting banget buat teman-teman. Makanya seorang fotografer itu harus bisa mencairkan suasana. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tahu kita bekerja dalam suasana bisa dibilang tim ya, teamwork. Jadi di sini kita nggak bisa dalam satu tim begini ada satu yang nggak cocok gitu. Kita harus bisa menyesuaikan dengan semua orang. Jadi dengan makeup artisnya harus pas, dengan fashion stylistnya juga harus pas, dengan modelnya, ya hairdo-nya. Jadi semuanya itu harus bisa bersinergi sehingga pemotretan itu bisa nyaman dan model yang difoto juga bisa maksimal hasilnya. Nah lalu bagaimana dengan pencahayaannya, lightingnya? Nah teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman belum punya lampu studio, teman-teman bisa memaksimalkan speedlight ya. Speedlight ini sebenarnya sama aja dengan lampu studio, hanya saja powernya lebih kecil. Nah ada kelebihan dan kekurangannya dengan menggunakan speedlight. Kelebihannya adalah otomatis dia sangat praktis banget untuk dibawa kemana aja. Jadi teman-teman mau liburan kemana aja, bawaannya nggak seberat kita menggunakan lampu studio. Dan kalau misalkan teman-teman ternyata belum punya lampu studio, teman-teman bisa memaksimalkan matahari. Jadi matahari itu selalu ada tiap pagi. Nah, teman-teman tinggal menggunakan matahari. Jadi kita asal tahu di mana sumber mataharinya dan kita tahu bagaimana kita mengarahkan sang model tersebut. Buat teman-teman yang belum pernah belajar mengenai lighting, ya teman-teman bisa cek di link di bawah ini. Nah, di sini ada link di video saya sebelumnya yang membahas mengenai 3-point lighting dan juga beberapa tips mengenai lighting di studio. Kemudian bagaimana caranya kita mengatur cahaya? Nah, kalau teman-teman menggunakan matahari udah otomatis posisinya akan di situ aja. Jadi posisinya akan terbit di timur. Jadi teman-teman harus menempatkan model sesuai dengan arah matahari ini di timur. Tapi kalau kita bicara lampu studio ataupun menggunakan speedlight, kita memiliki peranan penuh terhadap sumber cahaya tersebut. Beda dengan matahari, kalau matahari hanya di timur, ya, kita bisa memaksimalkan lampu studio dengan meletakkan dimanapun yang kita mau. Jadi teman-teman bisa memasang lampu dulu satu ya sebagai main lightnya. Jadi ini selalu kunci utamanya. Kalau teman-teman foto studio harus pasang satu lampu dulu. Jadi tentukan satu lampu tersebut mau ditaruh di kanan depan atau di kiri depan atau dari bagian atas depan atau dari depan sekali frontal. Nah ini banyak banget caranya, tergantung dari kamu maunya bikin seperti apa hasilnya. Lalu kemudian kita pelajari dari satu main light ini kira-kira shadow-nya muncul di area mana. Seperti di saya sekarang, saya menggunakan lampu di bagian depan saya. Teman-teman bisa lihat di leher saya ini ada shadow. Ya, ini shadow ini sebenarnya bisa kita fill lagi. Bagaimana cara nge-fill-nya? Kita bisa tambahkan dengan reflektor ataupun dengan lampu tambahan untuk mengurangi shadow di bagian area ini. Nah, itu jadi salah satu alternatif untuk membaca
Membaca, ketika kita memasang satu lampu, kita mendapatkan highlight, kita harus mencari bagian mana shadow-nya yang ingin kita samarkan. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan shadow yang tegas, yang memang benar-benar keras semuanya, silahkan aja, nggak ada yang salah. Karena di dalam fotografi itu semua kembali ke konsep yang ingin ditampilkan oleh si fotografer tersebut. Nah, di pemotretan kali ini saya menggunakan beauty disk dari bagian atas dan juga lampu di bagian bawah. Jadi ini disebut sebagai settingan lampu clamshell. Ya, ini terkenal banget buat orang-orang yang biasanya foto untuk beauty ya. Jadi buat teman-teman bisa dicoba settingan ini karena ini settingan yang menurut saya paling gampang. Tapi teman-teman juga bisa menambahkan kalau teman-teman ingin memberikan headlight di bagian atas, teman-teman bisa kasih lampu di bagian kanan atau kiri belakang. Dan juga backgroundnya kalau teman-teman ingin membuat lebih terang, bisa juga memberikan satu buah lampu untuk memberikan cahaya di bagian belakang. Nah, tadi kita udah bahas mengenai modelnya, kita udah bahas tentang lightingnya, lalu bagaimana dengan wardrobe dan juga properti nih. Nah, ini salah satu yang menurut saya penting ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat portfolio dengan bahan atau dengan barang-barang seadanya, teman-teman bisa menggunakan baju-baju yang kita punya atau yang model-modelnya ini punya sendiri atau properti pribadi ya. Nah, ini bisa aja kita gunakan kembali ke konsep yang ingin kita tampilkan. Maka daripada itu perlu yang kita ketahui dan kita kuasai yang disebut sebagai mood board ya. Mood board atau referensi warna-warna yang ingin kita tampilkan atau konsep yang ingin kita tampilkan. Jadi misalkan kalau saya ingin menampilkan sebuah foto yang berwarna monoton ya, misalkan saya ingin pakai warna biru. Nah, di sini saya akan menampilkan semua berwarna biru, misalkan backgroundnya warna biru tua, kemudian bajunya biru muda gitu ya, terus kemudian make upnya juga ada nuansa biru. Nah, itu kita sebut sebagai warna-warna monoton. Nah, teman-teman juga bisa cek mengenai teori warna di link berikut ini, karena di sebelumnya saya pernah membahas bagaimana caranya kita menyeting warna-warna ini dalam sebuah pemotretan. Kemudian untuk pemilihan wardrobe, biasanya saya lebih suka dengan motif-motif yang simple gitu ya, jadi biasanya cenderung lebih suka yang polos atau motifnya cuma garis gitu ya, jadi nggak terlalu banyak bermain dengan motif. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman konsepnya itu memang ingin menampilkan sesuatu yang lebih berwarna atau lebih penuh dengan motif, katakan misalnya kita ingin memotret baju-baju koleksi musim semi gitu ya. Nah, di sini kan banyak banget warna-warna yang cerah gitu ya, ada bunga-bunga, ada daun-daun. Nah, itu sah-sah aja, silahkan buat teman-teman kalau ingin memotret konsep yang seperti itu. Dan kemudian yang hari ini saya lakukan, baju-bajunya itu banyak sekali baju yang koleksi pribadi dari chef sendiri. Dan juga saya ada beberapa baju yang koleksi saya juga, yang biasanya saya pakai untuk beberapa pemotretan. Dan juga properti-properti yang bisa dibilang properti sederhana. Jadi saya punya beberapa burung-burungan gitu ya, itu yang saya beli semuanya properti saya itu dari Mangga 2 gitu ya, dari ITC di sana. Jadi di sana banyak yang murah meriah yang saya bisa pakai beberapa kali. Abis itu kalau udah bosan saya tinggal buang gitu. Nah, di sini properti-properti ini nggak harus mahal. Jadi kadang-kadang teman-teman berpikiran oh harus mahal, harus semuanya keluar duit banyak. No, teman-teman bisa beli dengan properti yang sederhana aja yang ada di pasar gitu ya. Tapi kita kalau tahu cara menggunakannya, pasti hasilnya bisa maksimal. Kemudian di pemotretan ini juga ada beberapa properti yang menggunakan kuku-kuku gitu ya. Nah, itu juga semua saya dapatkan di pasar Mangga 2 gitu ya. Nah, itu harganya juga nggak mahal. Jadi biasanya saya suka simpan jadi properti saya pada saat pemotretan. Kadang-kadang untuk memotret konsep-konsep yang unik gitu ya, saya membutuhkan properti-properti ini. Jadi memang kalau teman-teman punya budget lebih, kalau teman-teman traveling kemana, boleh simpen-simpen yang kayak gituan. Jadi properti-properti ini biasanya umurnya nggak panjang, jadi bisa dipakai berkali-kali. Nah, pemotretan bersama chef ini sebenarnya nggak ada kendala yang terlalu berat ya. Jadi chef ini walaupun bukan model profesional, tapi chef ini memiliki confidence yang cukup tinggi. Jadi biasanya dari cara dia posing, dari cara dia berekspresi itu kita udah bisa lihat ya.
Dan memang dalam sebuah pemotretan saya biasanya kira-kira sekitar 30 menit di awal pasti akan agak kagok-kagok dulu, pemanasan lah ya. Itu sesuatu yang normal. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba buat portfolio dengan model yang mungkin ada di sekitar kita nih, teman-teman tinggal jeli aja. Jadi tinggal jeli, lihat mereka kira-kira siapa nih yang suka tampil. Nah di sana kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan portfolio-portfolio yang menarik. Nah jadi teman-teman nggak usah berkecil hati kalau misalkan teman-teman masih saat ini menggunakan lensa kit misalnya, kemudian takut portfolionya nggak bagus gitu ya. Jangan khawatir, sebenarnya portfolio bagus atau enggak itu melalui proses pembelajaran ya. Jadi teman-teman semakin sering belajar, semakin bagus hasilnya. Dan yang pasti teman-teman bisa maksimalkan dengan sourcing yang ada di sekitar kita. Kita harus jeli melihat satu lokasi apakah itu bisa dijadikan suatu tempat untuk kita membuat sebuah konsep ya, karena saya juga sering banget ngelihat ada beberapa fotografer di luar negeri ya, dia fotonya tuh hanya di sebuah taman di mana banyak daun-daun yang turun yang di tembok-tembok, terus kemudian dia bisa melihat rumput-rumput liar ya seperti karpet gitu. Jadi mereka memaksimalkan semua sourcing yang ada di sekitar kita. Jadi nggak harus berpikiran foto studio itu harus studio mahal ya, lighting mahal, enggak juga. Ini kembali ke konsep kita mau tampilinnya kayak gimana. Dan kemudian modelnya juga coba kita jeli di sekitar kita ada siapa yang kira-kira bisa kita maksimalkan. Nah demikian tips saya untuk teman-teman yang ingin membangun portfolio fotografinya. Jadi silahkan dicoba dan jangan kebanyakan mikir. Yang penting motret dulu ya. Kemudian kita belajar dari kesalahan kita, karena proses pembelajaran itu dimulai dari segala macam kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Bye.